Ini boleh dibuka ya? Oh, boleh. Nggak apa nih? Nggak apa-apa. Oke. Jadi kita kan harus prokes ya guys ya. Jadi harus pakai masker. Tapi ini kan kita hanya untuk sebuah video. Jadi biar nampak mukanya. Nanti kalau Mbak nanti nggak nampak mukanya kan nggak ada yang kenal. Nah, ini Mbak nih. Boleh Mbak mungkin mau menyapa teman-teman Mbak dulu yang SMA waktu di Jawa. Silahkan Mbak. Mungkin ada non. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Masih semangat kan? Oke, kali ini kita berjumpa lagi di channel Argasena. Dan biasa kita akan tetap melakukan perjalanan dari desa ke desa guys. Nah kali ini kita ada di desa Sungai Radak 2 guys. Dan permintaan teman-teman waktu itu supaya saya mengajak wawancara warga desa yang ada di desa-desa yang kami kunjungi guys. Nah kali ini saya sudah bertemu dengan salah seorang sahabat saya, yaitu seorang wanita yang sangat cantik guys. Beliau ini berasal dari Jawa guys, asli dari Jawa guys, karena beliau ini lahir di Jawa. Namanya Mbak Narti, yang mungkin nanti bisa menjadi referensi teman-teman yang ingin merantau atau bagaimana, karena Mbak Narti ini aslinya dari Jawa, merantau ke Kalimantan guys, dan lulus PNS di Kalimantan. Nah seperti apa ceritanya, langsung saja kita kearahkan ke Mbak Narti. Halo Mbak Narti. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya, saya sangat senang sekali pada hari ini Mbak Narti ternyata bisa memberikan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan kami di sini Mbak. Sebenarnya nama asli Mbak Narti ini siapa? Nama lengkap ya? Ini nama lengkap. Berarti ini sesuai KTP berarti ya? Sesuai KTP. Boleh. Nama lengkap Sunarti. Biasa sih kalau misalnya dipanggil ada yang Mbak Narti, kebanyakan di tempat kerja yang lama sama teman kuliah manggilnya itu. Tapi juga ada yang manggil Nar atau Ti, bebas sih sebenarnya, asal nggak keluar dari itu aja. Nah, ini kan saya nih kan memang teman kerja satu kantor ya dengan sampean kan, dan saya itu tahu sampean itu orang asli Jawa kan, dan lulus PNS di sini. Nah, bisa diceritain nggak? Sampean itu aslinya dari mana sih aslinya gitu kan? Aslinya kecil, lahir sampai gede SMA itu di Boyolali, asli Boyolali memang. Asli Boyolali. Orang tua juga di sanaan. Terus waktu udah selesai sekolah SMK ya waktu itu saya ternyata pindah ke sini, kuliah juga di sini saya. Kuliah di sini. Nah kalau boleh tahu nih sekarang ini nih profesinya apa nih? Tapi kalau boleh tahu ya, boleh tahu nggak nih teman-teman? Profesi apa ya? Pelayan masyarakat ya, sama kan kita kan bang? Iya. Cuma spesifiknya. Bidan. Di tempat kerja maksudnya? Iya, tempat kerja di Puskesmas Sungai Radak. Puskesmas Sungai Radak. Jadi Mbak Narti ini adalah bidan guys ya, profesinya bidan. Oke. Ini kan kebanyakan orang-orang dari Jawa itu biasanya kalau ingin merantau itu ada beberapa yang takut kalau Kalimantan. Terus itu ya, ada juga beberapa orang Jawa yang beranggapan itu di Kalimantan itu menakutkan gitu kan. Jadi pas dulu waktu merantau itu, waktu Mbak merantau itu tuh apa sih yang bisa sampai Mbak mau pergi Kalimantan? Padahal kan Mbak sendiri kan orang tuanya di Jawa ya. Boleh diceritain Mbak gimana Mbak? Awalnya ya berarti ya. Awal kesini ini tahun 2013. Sebenarnya kalau misalnya ditanya jujur-jujuran ya bukan dari aku ya. Oh gitu. Ya, lanjut. Bukan dari aku, dari keluarga. Memang kebetulan Narti kan 4 saudara, semuanya tinggal di sini. Jadi orang tua ya romantisan lah, di rumah kan berdua aja. Nah terus habis itu dari keluarga ya ibarat kalau misalnya kamu ini baiknya ikut aja ke sini gitu kan, karena kebetulan orang tua kan juga udah tua, mungkin nggak ada yang jaga kali ya kan, bungsu nih ceritanya. Jadi nanti takut kalau misalnya apa-apa gitu kan. Terus kesan pertama kali ke sini ya pasti sedih karena pisah sama orang tua kan, yang nggak pernah pisah nih, awalnya dari kecil sampailah gede tuh sama mereka terus. Terus tiba-tiba langsung disuruh pindah ke sini ya berat lah, ninggalin teman-teman kan. Apalagi waktu kesini kan kita nggak ada kenal satupun, langsung kuliah masuk ke asrama yang beda-beda. Ternyata tuh Melayu tuh bukan cuma satu ya. Iya. Ada di asrama tuh satu kamar tuh 8 orang. Jadi macam-macam, kayak ada Sambas, Ketapang, Ngabang, Tayan, Putus Sibau.
Narti lagi kan dari Jawa sendiri, kesulitan bahasa pasti iya pertama kali, sama penyesuaian makanan ya karena beda jauh. Tapi yang paling berat bahasa sih, yang perlu harus belajar yang apa ya? Kalau sekarang bahasa gimana? Apakah sudah menguasai bahasa Melayu? Terutama bahasa Melayu Pontianak lah. Bahasa ya sedikit-dikit sih. Sudah itu ya, sudah mulai paham. Pengucapan? Pengucapan ya dikit-dikit lah. Dikit-dikit ya guys. Oke lanjut Mbak, terus Mbak. Terus kesini kan 2013 ya, kesan pertama, oh ini ya Kalimantan gitu. Tapi kan nggak berani maksudnya tuh komen yang terlalu ini karena belum pernah ngejalanin ya. Tapi lambat kesini ya enak aja sih di sini. Jadi awalnya sih kayak guru-guru itu terkejut ya, teman guru kayak gitu terkejut, ngapain ke sana, ngapain kuliah di sana kayak gitu kan. Kebanyakan orang dari sana itu kuliahnya tuh ke sana, ke Jawa. Kan? Kok kamu malah kebalik sih, kata kayak gitu kan. Kamu emang nggak takut apa namanya di sana tuh orangnya gini-gini, katanya gitu. Cuma kan kayak udah ngelihat beberapa kayak keluarga kan udah di sini ya. Jadi kan kayak gini-gini kayak gimana orang keluarga punya di rumah tuh sehat-sehat juga tiap tahun pulang pula kayak berarti gitu. Yang ditinggal di sini ini siapa? Yang udah duluan ke Kalimantan nih? Mas. Oh, masnya yang udah di Kalimantannya. Oh, gitu ceritanya. Jadi ikut, cuma ikut pun waktu itu kan maksudnya tuh nggak sama-sama ya, nggak satu rumah gitu. Karena kan di asrama, apa namanya selama kuliah kan itu di asrama ya. Jadi ya tetap pisah sih. Nah, terus lanjut lagi nih Mbak. Jadi kan ternyata setelah sampean lulus CPNS tahun berapa kemarin lulusnya? 2020. Terus dapat di Desa Sungai Rada 2. Nah, kebetulan nih Desa Sungai Rada 2 ini kan desa transmigrasi nih. Jadi gimana perasaan Mbak nih dapat tugas di Desa Transmigrasi? Rasanya kesannya gimana? Kesan pertama ya oh gini, terus kayak bernostalgia ya. Jadi lingkungan transmigrasi Desa Sungai Rada 2 ini dengan di Jawa apakah berbeda, seperti jalan, rumah dan sebagainya itu berbeda nggak dengan beda? Tempat sampean? Pasti iya beda. Beda sekali ya. Beda, cuma kayak masyarakatnya kayak kebiasaan budayanya kayak gitu masih sama ya. Masih sama ya. Masih sama. Cuma kalau misalnya lingkungan ya pasti beda lah. Nggak sama gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak, kan ini yang nonton nih pasti ada dari Jawa pasti. Ya. Ini ramai ini dari Sumatera, ada dari Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua. Itu ramai yang nonton video ini nih. Dan bahkan dari Malaysia. Oh ya? Nah, iya, karena di Malaysia itu juga banyak orang Jawa. Nah, jadi saya itu kepengen bersilaturahmi lewat video, dan saya kepengen mengenalkan desa-desa transmigrasi yang ada di Kalimantan ini, terutama di tempat kita kerja nih kan. Terus mungkin ada beberapa tokoh seperti sampean yang saya wawancara ini bisa memberikan inspirasi pada teman-teman yang nonton video. Ini kan sampean sangat menginspirasi nih. Orang dari Jawa ke Kalimantan dan lulus PNS di sini kan suatu keberhasilan nih. Siapa tahu ada teman-teman yang bisa mencontoh sampean kan. Karena kalau orang hijrah, kalau kepengen sukses itu biasanya emang harus hijrah. Iya. Orang Minang itu pasti merantau kalau dia ingin sukses. Nah, mungkin adat Minang pasti merantau itu udah emang adatnya. Nah, jadi kalau kepengen sukses kita harus merantau. Nah, sampai ini udah mantap nih. Nah, aku mau bertanya nih. Kita kan ngomong dari tadi panjang ngalor ngidur ya. Sampai itu udah ada keluarga? Kebetulan belum. Belum ya. Calon udah ada belum? Udah ada calon belum? Ya kalau dirahasiain aja. Belum. Belum ada ya guys nih. Mbak Narti belum ada ini ya, belum ada calon nih guys. Jadi kalau teman-teman yang kebetulan kepengen kenalan dengan Mbak Narti, boleh kunjungi di Instagramnya. Apa namanya Mbak? Nanti ditulis di bawah sini. Narti_Narti. Narti_Narti. Nah itu guys ya, kalau kepengen follow Mbak nih, mungkin bisa ngeliat kegiatan Mbak Narti sehari-hari, bisa lihat di situ. Atau channel YouTube udah ada? Enggak ada. Belum ada. Nanti pantau aja di Instagramnya guys ya. Siapa tahu nanti Mbak Narti bikin channel YouTube kegiatannya sehari-hari sebagai bidan di Puskesmas Sungai Rada guys. Gitu guys kan. Terus ini Mbak, apa namanya? Sebenarnya saya ini kan sebenarnya kan emang keturunan Jawa nih. Tapi saya nggak pernah ke Jawa. Dan saya nggak ngerti Jawa itu seperti apa. Bisa nggak Mbak ceritain di Jawa itu tempat Mbak terutama itu tuh seperti apa? Contohnya masyarakatnya itu apakah kebanyakan sebagai petani? Dan ikon kotanya itu apa Mbak, tempat sampean di Boyolali itu?
Di sana penghasil susu ya. Penghasil susu. Boyolali itu terkenal dengan susunya. Oh iya. Terus? Terus kalau saya ini kan kebetulan bukan di Boyolali kota ya, kayak di kecamatannya gitu. Nah kebetulan di daerah saya masyarakatnya itu mayoritas penghasil tahu. Penghasil tahu. Termasuk orang tua saya. Oh gitu. Tapi kalau kedelainya apakah menghasilkan di Boyolali sendiri atau dari daerah lain? Biasanya sih dari daerah lain. Oh, cuman itu aja memproses kedelainya aja ya. Oh gitu ya. Nah, kita loncat lagi Mbak, kan sudah seperti itu ya keadaan di sana. Loncat lagi kita tips nih, tips kok sampean bisa lolos CPNS. Ini kan kalau sekarang ya tes CPNS itu kan guys, itu kan menggunakan sistem komputer ya. Iya, artinya udah nggak ada lagi kong kali kong atau sogok menyogok. Jadi murni guys. Nah, mungkin sampean bisa sedikit berbagi dengan teman-teman yang ingin melakukan atau ingin ikut tes CPNS. Kira-kira apa sih yang harus disiapin mentalnya, terus belajarnya atau apa? Silahkan Mbak di-share Mbak ke teman-teman Mbak. Oh, pengalaman aja ya. Pengalaman yang aku alami ya. Pengalaman sendiri. Sekarang kan lagi ini juga ya, lagi tes. Lagi tes juga nih. Terus waktu itu kan kebetulan saya masih di rumah sakit. Banyak juga temen yang apa ya, yang ikut ini kan. Jadi ya istilahnya yakin aja, terus berdoa, belajarlah, terutama itu belajar. Coba-coba kayak soal kayak gitu. Jangan pelit ilmu lah. Maksudnya itu kan kita kan sama-sama ya. Jadi kemarin kami tuh maksudnya tuh belajarnya sama-sama. Ada yang temennya nggak bisa. Jadi itu kayak belajar kelompok gitu. Jadi tuh sambil dinas, sambil lihat YouTube. Jadi sama-sama gitu. Kalau misalnya nih aku nggak bisa yang soal ini gitu kan. Ternyata nanti temanku ternyata menguasai yang ini. Jadi saling sharing kayak gitu. Gitu guys ya. Berarti kalau kepingin makin mantap nih untuk menyelesaikan soalnya harus sering latihan dan sama teman-teman belajar kelompok gitu. Jadi kalau ada yang tahu ilmu bagi dengan temannya yang nggak tahu. Nah ini guys, dari tadi ini saya lupa nih guys. Ini kita pakai masker nih. Jadi kan nggak kenal nih Mbak Narti ini seperti apa wajahnya. Saya sudah benar-benar lupa, swear lupa. Ini boleh dibuka Mbak maskernya Mbak? Ini boleh dibuka ya? Oh, boleh. Nggak apa-apa. Oke. Jadi kita kan harus prokes ya guys ya. Jadi harus pakai masker. Tapi ini kan kita hanya untuk sebuah video. Oke, teman-teman, ini kan kita mau bicara masalah jodoh ya kan. Kita bicara masalah jodoh nih. Kebetulan saya itu sudah beristri ya guys ya. Saya bukan bujang lagi ya. Jadi istri saya itu orang Melayu dan kebetulan orang tuanya itu asli Sambas ya. Ini saya mau nanya dengan Mbak Narti ini. Ini kan katanya Mbak Narti ini kan masih single ya, belum ada suami lah itu kan, masih mencari nih. Jadi Mbak Narti ini rencananya nih apakah akan mencari jodoh orang di Kalimantan atau apakah tetap mencari orang dari Jawa? Jadi kasih gambaran lah ke teman-teman yang nonton ini, jodoh menurut Mbak Narti itu harus seperti apa sih gitu kan? Gimana? Nggak milih ya, maksudnya tuh mau orang Jawa atau orang Kalimantan juga sama aja sih sebenarnya. Gitu ya. Teman-teman yang Kalimantan ada kesempatan ya. Yang area pun dia anak budaya. Oke silakan. Nggak apa namanya, nggak membatasi ya. Iya. Maksudnya kalau misalnya dari mana-mana pun juga nggak apa-apa. Kalau misalnya segala kayak suku gitu kan nggak bukan patokan kita harus ini kayak gitu kan. Yang penting kan sikapnya. Mau dari manapun itu kan balik lagi ke sikap pribadi masing-masing. Yang penting sayang dengan Mbak Narti. Yang penting sayang dan yang penting udah kerja aja sih. Bener guys. Bener kayak gitu kan. Bener. Kita jangan munafik. Kita nikah itu tuh bukan cuma mikirin cinta guys. Kalian yang laki-laki itu harus punya persiapan menikahi anak orang, ngasih makan, ngasih bedak. Kalau punya anak nanti beli susu, beli pampers, bayar listrik, beli rumah, beli macam-macam guys untuk memenuhi kebutuhan keluarga guys. Jadi jangan hanya mikirkan cinta. Ini tanggung jawabannya kan besar ya. Tanggung jawabnya besar. Kita ngambil si suami ini ngambil alih peran dari tanggung jawab dari orang tuanya nih kan. Terus masa kalau misalnya mau ini ya ininya dia kan nggak ini juga. Jadi kalau misalnya cari ya kalau bisa yang bertanggung jawab. Atau mau cari di Trans ini Mbak? Kalau ini belum ada pandangan. Belum ada pandangan. Aduh, oke. Gini Mbak, apa namanya? Sampean ini kan sudah hijrah ke Kalimantan ya. Dan maksudnya bukan transmigrasi kayak mbak saya, kan bukan ya, karena sendiri ya, mandiri kan. Nah, apakah sampean ini sudah betah di Kalimantan?
Betah. Betah sekali. Sangat betah. Betah. Jadi rencananya akan menetap di Kalimantan Saya selamanya. udah pindah domisili sini loh. Mantap. Jadi kalau kalian itu ingin hijrah, ya udah hijrah, jangan balik-balik lagi ya. Balik itu tetap harus balik ya, karena melihat orang tua menjenguk keluarga ya. Jadi gitu guys. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin merantau ke Kalimantan, di Kalimantan itu orang Jawa itu banyak guys. Dan bahkan banyak orang Jawa yang di kota Pontianak itu sudah nggak bisa bahasa Jawa. Banyak. Kalau kalian nemu temen namanya mirip-mirip Jawa itu biasanya mbahnya atau bapaknya itu orang Jawa. Nah, jadi mereka udah nggak bisa Jawa. Kebetulan saya ini lahir di transmigrasi dan itu rata-rata orang Jawa yang tinggal di situ, makanya saya masih bisa bahasa Jawa. Tapi mohon maaf Mbak, ya. Saya cuman bahasa Jawa ngopo, yang kasar, yang halus saya nggak bisa. Mohon maaf. Oke Mbak, untuk penutup nih, ada pesan-pesan untuk teman-teman yang nonton video di Argasena ini supaya dia termotivasi. Apa pesan-pesannya kalau merantau keluar Pulau Jawa, apa yang harus dilakukan agar selamat dan sukses? Silakan sampean share ke teman-teman. Kuncinya sabar, ikhlas ya. Sabar, ikhlas. Terus kerja keras. Kerja keras. Tapi kalau misalnya kita nggak ada usaha kan percuma juga ya. Iya. Kalau cuma kayak ikhlas tapi berdiam diri nggak ada usaha kan nggak ada hasilnya juga. Tapi semua itu kan nggak langsung hasilnya tuh sesuai dengan keinginan kita ya. Gagal tuh pasti iya. Tapi kita lihat juga usahanya. Dilihat tuh usaha. Asal kalau misalnya kita menginginkan sesuatu yang ini gitu, terkadang kita nggak bisa. Tapi jangan berhenti di situ sih. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Artinya terus mencoba, jangan putus asa. Iya, pasti nanti itu dapat apa yang kita inginkan, malah kadang lebih loh. Oh mantap. Semoga sukses Mbak ya. Makasih. Dan semoga saya doakan, teman-teman doakan cepat mendapat jodoh. Amin. Ya, amin. Jadi sementara itu saja yang mungkin bisa saya tanyain ke Mbak. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Dan lebih panjang lagi kita ngobrol ya. Boleh. Kali ini kita cukupkan sampai di sini. Teman-teman, jika ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur panjang, kita pasti akan berjumpa lagi. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video kita pada hari ini. Dan semoga saya doakan teman-teman semuanya mendapatkan rezeki yang lancar, mendapatkan kesehatan dari Allah, dan tetap dilancarkan segala urusannya. Oke teman-teman, terima kasih Mbak Narti sudah mau datang dan ngobrol-ngobrol dengan saya. Semoga tetap diberikan kesehatan, lancar rezekinya ya. Silakan dipakai lagi maskernya.